Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Ardila dengan NIM 1119024 dari kelompok 5 kelas 11 4B04 yang beranggotakan ada 5 orang: Fauzi Nurdian, Anissa Kurniasih, Muhammad Agung Wibowo Putra, Muhammad Sidki Fikri Akbar. Nah, Project APSIA yaitu mekanisme penjualan PT Awal Ayeware. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Nah, bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, yaitu teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat diperlukan bagi setiap perusahaan. Tentunya PT Awal Ayeware Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang optik. Dalam proses penjualannya, data dicatat di form penjualan kemudian diinput menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini tentunya kurang efektif karena belum terkomputerisasi. Nah, maksud dan tujuan kita yaitu membuat program penjualan kacamata berbasis web agar memudahkan penjualan, pelayanan, serta pengolahan data pada optikal. Yang kedua, mencoba menyediakan informasi yang berguna pada PT tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data dan menerapkan pada PT ini, nah sehingga memudahkan dan dalam penyelesaiannya. Yang keempat, memudahkan laporan akuntansi perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, sedangkan untuk tujuan dari tugas ini yaitu salah satu syarat nilai tugas UAS program studi sistem informasi akuntansi APSIA. Nah, yang kelima, agar penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan strategi di bidang pemasaran atau perdagangan untuk mengembangkan usaha bisnis mereka, dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Nah, ada metode penelitian, metode pengumpulan datanya. Yang pertama ada observasi, ada wawancara, ada studi pustaka. Nah, untuk metode pengembangan softwarenya, yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunak, ada desain, pembuatan kode program, pengujian, pendukung atau support atau pemeliharaan maintenance. Untuk ruang lingkupnya sendiri yang akan dibahas di penelitian ini sesuai dengan uraian di atas, yaitu memfokuskan kepada perancangan program penjualan kacamata berbasis web menggunakan metode protip, meliputi transaksi penjualan, pengelolaan data barang, dan pembuatan laporan penjualan dengan harapan perancangan program tersebut dapat diimplementasikan menjadi website penjualan terkomputerisasi. Ada bab 2 landasan teori, konsep dasarnya. Yang pertama yaitu konsep dasar program. Yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mencari solusi untuk masalah, yang ketiga memilih teknik pemecahan masalah dan algoritma, yang keempat menulis program, yang kelima melakukan testing dan debugging. Nah, di sini ada bahasa pemrograman juga, ada basis data. Nah, untuk model pengembangan perangkat lunaknya, yang pertama analisis, yaitu pengumpulan masalah berupa kebutuhan, ada requirement specification, informasi mengenai syarat-syarat sistem. Yang ketiga desain, kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Ada implementation, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program. Ada yang 5 testing dan integration, yaitu unit program integrasi atau DIGUS sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah terpenuhi. Yang keenam operation dan maintenance. Nah, ada peralatan pendukung atau tool system, yaitu alat untuk menggambarkan bentuk logical model dan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang atau diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Fungsi dari tool ini sendiri untuk menjelaskan kepada pemakai bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan baik dan dapat lebih dimengerti lagi peralatan apa saja yang digunakan. Nah, ada bab 3 pembahasan, ada tinjauan perusahaannya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat aturan yang ditentukan dalam hal ini. Nah, di sini terdapat struktur organisasi yang menggambarkan garis perintah dan penerimaan perintah serta fungsi-fungsi pelaksanaan tersebut sehingga semuanya menjadi lancar. Nah, di sini ada pimpinan, di bawah pimpinan ada penanggung jawab, di bawah penanggung jawab ada RO atau refractionist optician, dan ada karyawan. Nah, untuk tinjauan kasusnya ada proses bisnis sistem berjalan. Proses sistem bisnis berjalan dari PT ini
dalam hal pembelian sampai dengan pencatatan laporan pembelian bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem atau mengetahui masalah yang dihadapinya. Nah, untuk proses sistem berjalannya ada proses penginputan, yaitu suatu proses di mana admin perlu menginput data-data barang, customer, akun, dan lain-lain. Ada proses input pemesanan, yaitu suatu proses orderan dari sistem kepada kasir. Nah, ada proses input pembayaran adalah proses di mana kasir akan menginput data pembayaran. Nah, ada activity diagram. Activity diagram sendiri yaitu bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Di sini ada admin, customer, kasir. Nah, ada dokumen masukan, dokumen keluaran. Nah, langsung ke permasalahan pokoknya, yaitu sistem penginputan yang masih belum otomatis. Nah, maksudnya di sini saat melakukan transaksi harusnya barang yang sudah dibeli akan otomatis berkurang. Nah, di sistem komputer, tetapi malah sebaliknya tidak berkurang dan harus diubah secara manual. Untuk kedua, pengecekan mata yang masih dilakukan secara manual dan menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, sistem manual kurang masih mendukung di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Jadi sistemnya belum terkomputerisasi. Nah, untuk pemecahannya agar sistemnya diperbaiki untuk meminimalisir kesalahan saat menghitung barang yang tersisa dan memudahkan perhitungan barang atau stok yang ada. Nah, pengajuan pengadaan alat pengecekan mata atau proroptor untuk mencegah adanya antrian. Nah, yang ketiga ada sistem OWL sebaiknya menggunakan program atau aplikasi memudahkan dalam pengolahan data dan mengakses data. Nah, ini yang akan kita bantu ya. Untuk analisis kebutuhan softwarenya ada analisis kebutuhan fungsional. Nah, di sini ada admin dapat login dengan akun yang terdaftar. Nah, admin dapat mengakses menu utama, admin dapat mengakses menu file, admin melakukan logout bisa, admin dapat mengakses menu master, admin mengolah menu data anggota, admin mengolah menu data akun, admin mengolah menu data penggunanya. Nah, admin juga dapat mengakses menu transaksi. Nah, admin juga dapat mengakses menu laporan pembayaran dan admin juga dapat mengakses menu laporan order. Nah, admin juga dapat mengakses menu laporan, dapat mengakses menu jurnal. Nah, di sini ada halaman kasir atau user. Nah, kasir sendiri dapat login, dapat mengakses menu utama, dapat mengakses menu file, dapat melakukan logout, dapat mengakses menu transaksi. Nah, juga bisa mengakses mengelola menu order, dapat mengelola menu pembayaran, mengakses menu laporan, melihat menu laporan pembayaran, dapat melihat laporan order. Nah, baiklah, lanjut saja masuk ke use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Kemudian di sini ada activity diagram. Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alur berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Nah, di sini ada gambar activity diagram input data barang. Dan di sini juga ada activity diagram pemesanan atau order barang, dan di sebelah kanan juga ada activity diagram pembayaran. Kemudian masuk ke desain. Desain penelitian adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancang bangun. Berikut ini definisi rancang bangun menurut Pressman. Rancang berarti serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan secara detail komponen-komponen sistem yang diimplementasikan. Nah, kemudian di sini ada IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, yang pertama itu entitas adalah sesuatu yang nyata atau abstrak di mana kita menyimpan data. Yang kedua ini relasi adalah hubungan alamiah yang terjadi antara suatu atau lebih entitas. Yang ketiga, atribut adalah ciri umum semua atau sebagian besar instansi pada entitas tertentu. Sebutan lain atribut adalah properti, elemen data, dan file. Yang keempat, garis adalah menghubungkan atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi.
Nah, kemudian di sini ada LRS, Logical Record Structure. Setelah menggambarkan IR diagram, selanjutnya kita akan mentransformasi IR diagram tersebut ke Logical Record Structure atau LRS. Yang pertama itu, setiap entity akan diubah bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut-atribut lainnya berada di dalam kotak. Yang kedua, sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entity, terkadang bisa juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Nah, kemudian masuk ke spesifikasi file. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, kemudian di sebelah kanan ada kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada kelompok-kelompok yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sistem. Kelas diagram adalah gambaran alur database dalam program. Nah, di sini juga ada gambarnya, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidki Fikri Akbar dari kelompok 4 dengan NIM 11191179 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi data atau tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. User interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Nah, berikut adalah tampilan loginnya seperti ini. Nah, ini yang kedua, tampilan menu beranda. Sampingnya atau yang ketiga adalah tampilan menu data masternya. Nah, yang bawah atau keempat, tampilan menu master user. Selanjutnya, yang atas, tampilan menu master barang. Sebelahnya adalah tampilan menu customer. Dan yang bawah adalah tampilan menu data akun. Nah, ini yang terakhir adalah tampilan menu transaksinya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah bahasa atau UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, implementasi basis data menunjukkan suatu tahapan dalam proses perancangan basis data. Tahap ini merupakan implementasi dari hasil permodelan logikal dan fisikal. Selanjutnya adalah kode generation. Kode generation menurut Sukamto dan Salahuddin pada tahun 2015 adalah berpendapat bahwa kode generation adalah desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pauji Nurdian dari kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Guru Absia. Saya tidak menggunakan alma mater dikarenakan alma maternya ketinggalan pada saat mudik. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang black box testing. Yang pertama itu ada pengujian login. Pada aplikasi yang kami buat, login itu ada terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada login sebagai admin, yang kedua ada login sebagai kasir. Nah, di sini ada black box testing pengujian login sebagai admin. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada pengujian login sebagai kasir. Nah, yang kedua ada pengujian pengisian data. Di dalam aplikasi yang kami buat, pengisian data itu yang pertama ada pengisian data master user, yang kedua itu ada pengisian data master customer,
Yang ketiga ada data pengisian barang, dan yang keempat ada data pengisian akun. Sebenarnya banyak data-data untuk pengisian, seperti contohnya nanti kita akan ada data pengisian perorderan atau pemesanan sama data pengisian pembayaran. Nah, di sini ada pengisian data master, ada pengisian data master customer, dan juga ada pengisian data master barang dan akun. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasi hardware dan software. Jadi untuk membuat program ini kita menggunakan hardware Intel Pentium 3, RAM-nya yang 2 GB, harddisk yang 150 GB, flashdisknya yang 4 GB, serta keyboard dan mouse itu yang standar, printernya inkjet. Nah, sedangkan spesifikasi softwarenya itu sistem operasinya ada Windows 10, menggunakan database MySQL atau XAMPP. Terus bahasa pemrogramannya itu Java. Nah, di sini tidak tertulis, sama dengan alat untuk membuat codingannya atau pembuatan codingannya itu kita alat softwarenya itu menggunakan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya penutup. Dari kesimpulan yang teman-teman saya jelaskan, perancangan program penjualan kacamata berbasis web pada optikal dapat memudahkan penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan. Kemudian ada sistem penjualan yang berbasis web pada optikal dapat memudahkan pengolahan data transaksi penjualan, pengecekan stok, dan pembuatan laporan penjualan. Nah, untuk saran yang paling penting pada program ini yaitu perlu adanya maintenance atau pemeliharaan pada program secara berkala, pemeliharaan sistem keamanan, sistem penjualan, dan perbaikan bug. Lanjut, di sini ada daftar pustaka. Selanjutnya ada surat PKL atau surat riset kita ya pada PT Owl EYWR. Kemudian ini ada lampiran-lampiran di mana teman-teman saya sedang berwawancara langsung ke tokonya. Dan sudah berakhir. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak salah kata dalam berpresentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.